Baiklah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu pada hari ini, dan terima kasih juga karena Engkau telah memberikan kepada setiap kami nafas kehidupan-Mu sampai saat ini. Dan ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan berkatilah kami, berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu ini, dan dapat mengamalkannya di setiap kehidupan kami dalam sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, pada kesempatan ini, saya, Juan Harli Pelumbantoruan, dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 2B. Pada saat ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Yesus Kristus. Pasti kita sering mendengar kan pertanyaan mengenai siapakah itu Yesus Kristus? Pertanyaan ini mungkin terdengar simpel, namun kita sebagai umat Kristiani harus bisa menjawabnya dengan serius. Banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai guru yang agung, namun tidak menerimanya sebagai seorang Allah. Itu menurut C.S. Lewis. Apabila dilihat dalam Alkitab, terdapat beberapa pernyataan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah. Bisa kita lihat di Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Lalu pernyataan yang kedua itu ada dalam Yohanes 14 ayat 9 yang berbunyi, "Orang yang sudah melihat Aku, dia sudah melihat Bapa." Lalu ada di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Aku." Lalu terdapat pernyataan yang keempat, itu ada di Yohanes 13 ayat 13. "Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru dan Tuhan." Lalu pernyataan yang terakhir itu ada di Yohanes 14 ayat 22. "Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu." Dari pernyataan-pernyataan tadi bisa disimpulkan bahwa memang Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri. Lalu terdapat perbedaan antara Yesus dengan imam-imam yang lain. Yesus Kristus melakukan pekerjaan lain setelah naik ke surga, berbeda dengan imam-imam lainnya yang tugasnya selesai setelah mengalami kematian karena mereka tidak mempunyai kekekalan, sedangkan Yesus Kristus mempunyai hal tersebut. Yesus Kristuslah yang menanggung semua dosa manusia dan menjadi pengantara bagi setiap orang yang percaya. Jadi, Yesus adalah seorang pemenang, pengutus. Dialah yang memberikan Roh Kudus kepada kita, umat Kristus, kepada kita, setiap orang, baik itu umat Kristiani maupun orang lainnya, yang berdoa bagi kita karena Ia sendiri pernah datang ke dalam dunia ini. Dialah yang menyiapkan tempat bagi kita nantinya di surga. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit materi mengenai jaminan keselamatan. Kita tahu bahwa standar Allah itu pasti adalah sempurna. Karena Allah itu adalah sempurna. Masalah-masalah yang dialami manusia itu pasti yang pertama
ketidakpastian, yang kedua pasti ketidakmampuan, dan yang ketiga itu adalah kekecewaan. Problem besar kita sebagai manusia adalah dosa. Lalu apa sih itu dosa? Dosa itu adalah potensi untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Jadi setiap orang, baik itu orang dewasa, remaja, maupun bayi sekalipun, sudah menjadi makhluk yang berdosa. Karena bayi sekalipun sudah memiliki potensi untuk berbuat jahat nantinya. Lalu kenapa sih dosa itu ada? Dosa itu ada karena keterpisahan kita, manusia, dengan Allah, yang mengakibatkan kematian. Karena itu, solusinya adalah Allah itu sendiri. Lalu pada Kejadian 3 ayat 9, Allah bertanya, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dari ayat tersebut, kita pasti berpikir, Allah kan tahu di mana keberadaan Adam dan Hawa pada saat itu. Tetapi pasti kita bertanya, kenapa Allah bertanya pertanyaan tadi, tetapi Tuhan itu sudah tahu di mana mereka itu berada. Tuhan di situ bertanya karena Allah ingin memastikan apakah Adam dan Hawa itu sudah masuk ke dalam dosa atau belum. Dan kita tahu bahwa pada saat itu Adam dan Hawa memakan buah yang sudah dilarang oleh Allah dan sudah masuk ke dalam dosa. Dan pada saat itu Allah kecewa akan Adam dan Hawa yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga karena hal tersebutlah terdapat jurang yang besar antara Allah dengan manusia. Karena itu tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan dosa sekalipun. Lalu ada tertulis dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu terdapat ayat dalam Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Manusia berusaha mencari Allah dengan caranya sendiri, yaitu dengan cara agama, ilmu, kesalehan, kebaikan, serta amal. Namun menurut Yesaya 64 ayat 6, semua kesalahan yang dilakukan manusia tidak ada bedanya dengan kain kotor. Karena kita tidak menjadi makhluk, karena kita sudah menjadi makhluk yang najis. Lalu apa sih solusinya? Padahal kita sudah menjadi makhluk yang najis dan bisa kembali suci lagi dan dekat kepada Allah. Solusinya hanyalah satu, yaitu Yohanes 3 ayat 16, Allah lah yang menyelamatkan umat manusia dan bukan manusia yang berusaha untuk mencapai Allah. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Apakah pernah terlintas di pikiran saudara-saudari pertanyaan mengenai apakah Tuhan Yesus itu merupakan makhluk yang berdosa juga? Karena Tuhan Yesus kan pernah menjadi manusia juga. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersebut sepenuhnya salah. Karena Yesus itu lahir dari seorang perempuan yang perawan. Sehingga Yesus bukanlah seorang manusia yang berdosa. Karena seperti yang kita tahu bahwa seorang bayi lahir dari
hubungan antara ayah dan ibunya. Tetapi dalam kasus ini, Yesus tidak melalui proses tersebut. Yesus lahir dari seorang perempuan yang tidak berhubungan badan dengan suaminya. Sehingga keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia dan bukan berasal dari usaha manusia. Sehingga akuilah dosa kita, lalu berdoalah dan terimalah Yesus di dalam hati kalian. Percaya kepada Yesus adalah tahap awal, dan tahap akhir kita adalah menjadi serupa dengan Allah, baik itu dalam perbuatan, baik itu dalam perkataan, maupun dalam pikiran kita. Karena kasih dan karunia yang diberikan Tuhanlah membuat kita menjadi layak. Tidak peduli seberapa baiknya kita, tidak peduli seberapa buruknya kita, Tuhan memberikan kasih karunia, dan kita percaya akan hal tersebut, maka kita akan selamat. Baiklah, pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi materi mengenai iman. Pasti setiap dari kita pernah mendengar akan pernyataan mengenai iman tanpa perbuatan adalah mati. Lalu apa sih yang kita bisa lakukan setelah kita percaya? Yaitu yang pastinya itu adalah ketaatan. Lalu apa sih ketaatan itu yang sebenarnya? Yang pertama itu keteladanan dari dalam Tuhan Yesus. Bisa kita lihat dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kita bisa tahu di sini karena ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam dan Hawa. Kita semua makhluk hidup manusia, semuanya berdosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Dan karena ketaatan satu orang itu kita bisa tahu itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita semua orang menjadi benar. Lalu apa sih taat itu menurut Alkitab? Bisa kita lihat dalam Matius 8 ayat 27. Yaitu tertulis, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di sini kita bisa lihat bahwa ketaatan Tuhan Yesus Kristus, angin dan danau pun dapat taat gitu pada Tuhan Yesus Kristus. Lalu ada tertulis dalam Markus 1 ayat 27. Tertulis, mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Di sini kita bisa lihat bahwa roh jahat pun sekalipun taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu ada tertulis dalam Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Di sini kita bisa lihat bahwa kita harus percaya. Maka apabila kita sudah percaya, maka kita akan taat. Lalu apa sih contoh-contoh ketaatan?
Baiklah, akan saya ambil dari Alkitab lagi, itu khususnya di Ibrani 11 ayat 7. Tertulis, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Di sini kita bisa lihat bahwa Nuh itu taat kepada Allah, padahal dia tidak tahu bagaimana bentuk air bah, tetapi Nuh percaya kepada Allah akan hal tersebut dan Nuh membuat bahtera agar dapat terhindar dari air bah tersebut. Lalu contoh yang kedua itu ada dalam Ibrani 11 ayat 8. Tertulis, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Di sini kita bisa lihat bahwa Abraham itu taat kepada Allah juga. Bagaimana bisa kita tahu akan hal tersebut? Jika kita disuruh ke salah satu tempat, tetapi kita tidak tahu tempatnya ada di mana, kita hanya menjalankan petunjuk, apakah kita akan menjalankan hal tersebut? Mungkin kita pasti akan mempertanyakan dulu dan tidak langsung menjalankannya. Tetapi Abraham di sini taat kepada Allah, walaupun dia tidak tahu kemana ia akan dituju. Tetapi Abraham percaya kepada Allah dan menuruti perintahnya. Lalu contoh yang ketiga itu ada dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 19 yang berbunyi, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Di sini kita bisa tahu bahwa Raja Agripa pun taat pada Allah melalui penglihatan-penglihatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai ineransi Alkitab. Seperti yang kita tahu, bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Karena Tuhan berbicara langsung kepada manusia melalui Alkitab. Alkitab sudah ditulis dalam kurun waktu kurang lebih 1600 tahun. Lama sekali. Dan Perjanjian Lama ditulis tahun 1500 sebelum Masehi. Dan Perjanjian Baru ditulis tahun 100 Masehi. Dan kedua hal tersebut, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu berhubungan. Lalu pada saat itu pun, Alkitab menjadi buku yang sangat-sangat laris di dunia, sehingga jutaan orang membelinya. Perkembangan penulisan Alkitab dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dari zaman dulu itu, Alkitab ditulis di batu, lalu ke tanah liat, lalu ke papirus, lalu ke kulit, dan sampai pada saat ini di buku. Alkitab sudah ditulis kurang lebih 1600 tahun yang lalu oleh 40 penulis. Selain Alkitab itu memberikan pedoman-pedoman hidup, Alkitab juga memberikan pengetahuan-pengetahuan. Apa sih contohnya? Contohnya itu Isambard ka Brunei terinspirasi membuat kapal seperti Nabi Nuh yang dijelaskan dalam Alkitab. Alkitab juga dapat memprediksi masa depan. Yang menulis Alkitab itu kan manusia. Namun, Alkitab dapat melakukan hal tersebut. Salah satu contohnya itu adalah penglihatan Daniel. Akan ada sebuah tanduk yang besar dan kokoh.
akan rusak dan digantikan oleh 4 tanduk kecil. Penglihatan tersebut benar-benar terjadi pada tahun 303 sebelum Masehi. Yang lebih tepatnya, penglihatan tersebut itu terarah pada pemerintahan Alexander. Kita bisa tahu pada saat itu pemerintahan Alexander itu adalah pemerintahan yang sangat besar dan pemerintahan yang kokoh. Tetapi pada saat itu Alexander itu sakit dan beliau meninggal pada saat itu. Dan pemerintahannya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada Cassander, yang kedua ada Lysimachus, yang ketiga ada Seleucus, dan yang keempat ada Ptolemy. Dan kita bisa tahu bahwa penglihatan Daniel itu ada pada tahun 505 sebelum Masehi. Apakah cuma hal tersebut? Tentu tidak. Ada contoh lainnya, yaitu dalam kitab Mika. Dijelaskan bahwa ada seorang anak Allah yang akan lahir. Padahal jenjang waktu dari pembuatan kitab Mika dengan kelahiran Tuhan Yesus itu sangat jauh. Namun hal tersebut benar-benar terjadi dan disaksikan langsung oleh orang Majus. Kematian Yesus pun sudah diprediksi dan terdapat rumor bahwa ada ditemukannya Injil Thomas di suatu daerah. Dan memang rumor itu benar adanya. Lalu pertanyaan kita, kan kitab Thomas itu kan sudah ditemukan, kenapa tidak dimasukkan ke dalam Alkitab? Jawabannya, kitab Thomas terdapat beberapa kekeliruan sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam Alkitab. Contohnya, itu pada saat Yesus disalib, bukan kata-kata Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun yang terdapat dalam kitab Thomas pada saat itu ialah kalimat kekuatanku, kekuatanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa kekeliruan tersebut memang benar adanya. Karena kalimat tersebutlah kitab Thomas tidak dimasukkan ke dalam Alkitab. Karena dari kalimat tersebut seperti bertuju Tuhan Yesus itu mengandalkan kekuatannya, bukan mengandalkan Allah. Lalu bagaimana sih adanya perjanjian lama itu dapat ada padahal umurnya hampir 3000 tahun, yaitu karena adanya seorang Serius Scribes, yaitu juru tulis yang serius, yang tugasnya itu adalah menyalin tulisan asli dengan tepat agar kesalahan kecil pun dapat terhindari. Dan terdapat kelompok penulis yang sangat teliti saat menulis, menyalin firman Tuhan, dan membuat beberapa peraturan saat menyalin perjanjian lama. Seperti yang pertama itu menggunakan tinta khusus. Lalu yang kedua itu memastikan bahwa setiap huruf dari sebuah kata diberi spasi persis dengan ketebalan 1 helai rambut. Kita bisa bayangkan bagaimana kita bisa mengukur hal tersebut. Namun karena ketelitian dan ketelatenan Serius Scribes ini, hal tersebut dapat terjadi. Lalu peraturan yang ketiga itu tidak pernah menulis huruf terkecil. Namun setelah melihat hal tersebut, terdapat kelompok lain yang lebih perfeksionis dari kelompok yang tadi, yaitu yang bernama Masoret, yang membuat peraturan lebih
ketat dibanding peraturan yang tadi, yang menurut kita memang sudah ketat. Seperti menghitung terlebih dahulu seberapa sering sebuah huruf, sebuah ayat, dan sebuah kata itu muncul. Lalu pasti ada pertanyaan yang terlintas di pikiran kita. Kemana salinan-salinan tersebut yang sudah ditulis oleh Masoret maupun Sirius Scribes itu? Kemana pada saat ini? Salinan-salinan tersebut yang sudah mulai pudar dan tua itu pada saat itu dibakar maupun dikubur, sehingga pada saat ini memang naskah-naskah tersebut memang sudah tidak ada karena tadi sudah dikubur dan ataupun dibakar oleh si penulisnya, agar surat-surat yang telah ditulisnya yang sudah pudar tulisannya itu tidak tersebar luas. Apabila tersebar luas akan ada kekeliruan dalam membacanya, sehingga artinya pun nanti akan berbeda dengan arti aslinya. Setelah kita tadi menjelaskan mengenai perjanjian lama, pasti tidak akan utuh apabila kita tidak menjelaskan juga perjanjian baru. Perjanjian baru memiliki banyak naskah, berbeda dengan perjanjian lama yang tadi. Karena perjanjian baru itu naskah-naskahnya tidak dikubur maupun dibakar oleh si penulis. Lalu pada perjanjian baru ini, peraturan dalam menulisnya juga berbeda dibanding perjanjian lama yang tadi. Peraturan perjanjian baru ini, atau yang biasa disebut kanonisasi, itu yang pertama dibuat oleh nabi. Jadi tidak sembarang orang bisa menulis perjanjian baru ini. Lalu peraturan yang kedua itu diakui berasal dari Tuhan dan menggunakan bahasa orang Israel. Lalu perjanjian yang ketiga itu dapat dibuktikan kebenarannya. Yang keempat itu memiliki pengaruh mengubah kehidupan manusia. Jadi apabila memang naskah-naskah tulisan ataupun tulisan-tulisannya memang tidak berpengaruh dalam kehidupan manusia, mungkin tidak akan dimasukkan ke dalam kitab perjanjian baru. Lalu aturan yang kelima dan yang terakhir itu digunakan oleh orang-orang percaya atau pengikut-pengikut Yesus saja. Jadi perjanjian-perjanjian baru ini yang dipakai oleh orang-orang percaya dan oleh orang-orang yang mengikut Yesus saja. Lalu pasti terlintas dalam pikiran kita, kan yang menulis Alkitab itu adalah seorang manusia, walaupun itu seorang rasul sekalipun, pasti apakah akan ada sedikit kesalahan maupun kekeliruan dalam penulisannya? Jawabannya adalah tidak, karena Alkitab dan para rasulnya yang menulis Alkitab itu sudah diilhami oleh Tuhan, sehingga sama sekali tidak terdapat kesalahan dalam penulisannya. Namun, saat orang lain yang tidak diilhami menulis Alkitab, akan terdapat kesalahan-kesalahan, walaupun memang sangat kecil. Namun, makna yang terkandung di dalamnya sama. Lalu pada saat ini, saya akan menjelaskan materi mengenai image of God. Seperti yang kita ketahui, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, atau yang biasa disebut imago Dei. Pengertian manusia menurut Charles Darwin, yaitu pada tahun 1837, berasal dari seekor kera yang berevolusi karena adanya seleksi alam. Namun, menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 tertulis, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Sehingga kita bisa lihat di sini dari ayat tadi, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah langsung, dalam kesukaan Allah. Jadi bukan dari evolusi kerak. Lalu bagaimana sih manusia itu bisa menjadi seorang makhluk hidup? Yang pertama itu melalui perencanaan. Terdapat pada ayat Kejadian 1 ayat 26, yaitu tertulis, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Dari sini kita bisa lihat bahwa Allah itu merencanakan terlebih dahulu bagaimana manusia itu nanti akan dibuat. Lalu setelah melalui perencanaan, pasti ada tahap pengerjaan. Tahap pengerjaan ini terdapat pada ayat Kejadian 2 ayat 7, yaitu tertulis, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup." Setelah itu, habis pengerjaan, pasti ada sebuah hasil. Dan sebuah hasilnya itu adalah kita, manusia, dan pada saat itu adalah Adam dan Hawa. Manusia menurut Alkitab terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tubuh, yang kedua itu jiwa, dan yang ketiga itu adalah roh. Manusia diciptakan agar dapat berhubungan dengan Allah. Lalu apakah ada sifat-sifat yang sama yang dimiliki manusia dan dimiliki oleh Allah juga? Ada. Yaitu yang pertama itu dapat berpikir, dan yang kedua itu dapat berkomunikasi, yang ketiga itu dapat menciptakan, dan yang keempat itu dapat mengapresiasi keindahan, yang kelima dapat bergerak dalam roh Allah, yang keenam dapat mengevaluasi atau menilai, dan yang ketujuh pastinya dapat mengasihi. Lalu kita sebagai manusia, apa sih tujuan hidup seorang manusia? Itu yang pertama, ada mengelola dan memelihara bumi. Lalu yang kedua, itu adalah mematuhi perintah Allah pastinya. Karena Allah yang menciptakan kita, manusia, pasti kita harus mematuhi perintah-perintahnya. Karena dialah yang menciptakan kita. Lalu yang ketiga, itu untuk belajar. Yang keempat adalah untuk bertambah banyak. Lalu apakah kita, manusia, memiliki kekhasan atau keunikan tersendiri dengan makhluk-makhluk ciptaan lain yang diciptakan oleh Allah? Tentu saja punya. Kita sebagai manusia memiliki 5 kekhasan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Itu yang pertama itu memiliki kecerdasan. Yang kedua, mempunyai bahasa. Kita sebagai manusia pasti mempunyai bahasa. Yang kita tahu itu kan bahasa Indonesia, Sunda, dan masih banyak bahasa-bahasa lain. Dan makhluk-makhluk lain seperti hewan, tumbuh-tumbuhan dapat berkomunikasi satu sama lain. Namun yang dikomunikasikan oleh hewan itu tidak dapat dimasukkan ke dalam bahasa. Lalu yang ketiga itu pasti memiliki kreativitas. Kita sebagai umat manusia pasti memiliki kreativitas. Walaupun kreativitas setiap umat
setiap manusia itu berbeda-beda. Lalu yang keempat, itu ada mempunyai kesadaran moral. Dan yang kelima, pastinya kita memiliki emosi. Kita bisa marah, kita bisa sedih, kita bisa senang, kita bisa sedih, kita bisa senang. Kita bisa bahagia, kita bisa senang, kita bisa marah, kita bisa sedih, itu karena kita memiliki emosi. Baiklah, mungkin materi ini adalah materi terakhir yang dapat saya sampaikan, yaitu materi teologi dan sains. Apa sih itu teologi? Teologi itu berasal dari kata Yunani, yaitu berasal dari dua kata, yaitu theos dan logos. Theos itu artinya Allah, dan logos itu adalah logika, perkataan, dan pikiran. Sehingga dapat diartikan teologi itu adalah berpikir dan berbicara tentang Allah. Teologi itu ilmu yang membicarakan tentang Allah, manusia, alam, masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Dan teologi itu juga melibatkan dua hal, yaitu yang pertama teologi melibatkan hal yang nyata, dan teologi itu melibatkan hal yang tidak nyata. Contohnya apa sih? Contoh yang nyata itu seperti makan, beristirahat, berguru, dan lain-lain. Dan hal-hal yang tidak nyata itu seperti contohnya mujizat-mujizat Tuhan yang di pikiran kita sebagai manusia itu merupakan hal-hal yang tidak nyata. Contohnya adalah merubah air menjadi anggur, lalu yang kedua itu meredakan badai, lalu yang ketiga itu dapat berjalan di atas air, dan banyak mujizat-mujizat lain yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu setelah kita tahu akan teologi itu apa, pasti tidak akan utuh apabila kita tidak membahas juga mengenai sains. Apa sih itu sains? Sains adalah kumpulan pengetahuan-pengetahuan dan cara-cara mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Sains itu objeknya itu adalah benda-benda alam. Contohnya adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan alat-alat yang dipakai oleh sains itu adalah hukum-hukum yang pasti dan umum. Lalu sains itu pasti berhubungan langsung dengan langkah-langkah penelitian. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai langkah-langkah penelitian. Yaitu yang pertama itu pastinya merumuskan masalah terlebih dahulu. Sebelum kita meneliti sesuatu, pastikan kita harus merumuskan masalah. Masalah-masalah apa yang akan kita bahas nantinya. Lalu yang kedua, itu adalah merumuskan hipotesis. Langkah yang ketiga itu adalah merancang eksperimen. Dalam merancang eksperimen di sini, kita itu merancang eksperimen apa yang nanti akan kita lakukan. Apakah akan ada eksperimen seperti apa yang nanti kita akan lakukan. Lalu yang keempat adalah mengumpulkan data. Sebelum kita melakukan eksperimen atau menganalisis sesuatu, pasti kita memerlukan data yang sangat banyak. Dan dalam langkah inilah kita harus mengumpulkan data sebanyak mungkin yang berhubungan dengan eksperimen kita nantinya. Lalu langkah yang kelima itu menganalisis. Kita di sini sudah masuk ke dalam eksperimen dan kita menganalisis apa-apa saja yang terjadi pada saat kita eksperimen. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah langkah menyimpulkan. Dalam menyimpulkan di sini, setelah kita melakukan eksperimen, kita menuangkan hasil-hasil yang sudah kita lakukan eksperimen ke dalam langkah ini, sehingga nantinya akan ada hasil yang kita temukan. Sains juga berdasarkan pada hukum-hukum alam, berdasarkan dengan hubungan kausal, yaitu sebab dan akibat, dan logika pastinya. Lalu
Apakah ada bentuk kesombongan kita sebagai manusia akan adanya sains? Pastinya ada, yaitu yang pertama dari seorang Yuri Gagarin. Yuri Gagarin adalah seorang kosmonot dari Rusia. Dia sudah mengarungi angkasa, namun dia tidak menemukan akan adanya keberadaan Tuhan yang dikatakan oleh orang-orang Kristen. Seperti yang kita tahu bahwa Tuhan itu berada dalam dimensi yang berbeda dengan kita, sehingga dengan terbang keluar angkasa pastinya tidak akan menemukan akan adanya Tuhan. Lalu bentuk kesombongan yang kedua yang dilakukan manusia itu ada kapal Titanic yang dirancang oleh Thomas Andrews. Kata Thomas Andrews, kapal Titanic ini tidak akan pernah tenggelam, walaupun Tuhan yang menenggelamkannya. Lalu setelah kita membahas mengenai bentuk kesombongan manusia, apakah ada manusia yang percaya kepada Tuhan dan juga merupakan jenius gitu dalam sains? Ada, yaitu ada Johannes Kepler. Johannes Kepler adalah seorang ilmuwan astronomi yang juga merupakan orang Kristen. Dia percaya akan Tuhan dan memuliakannya terus, karena dia tahu bahwa Allah dimuliakan dalam astronomi karena langit mengungkapkan kemuliaannya. Apabila dibandingkan teologi dengan sains, itu pasti tidak akan ada hentinya, karena teologi dan sains itu memang tidak bisa dibandingkan mana yang paling benar, karena sains merupakan ciptaan Allah juga. Albert Einstein dan Isaac Newton pun percaya pada Tuhan, karena mereka berpikir dan mereka memiliki pernyataan bahwa dunia ini tidak lahir dengan kebetulan. Pasti terdapat makhluk jenius yang membuat dunia ini. Jadi tidak secara kebetulan ada. Dan kita tahu bahwa makhluk itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Mungkin sekian saja sedikit firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita semua, dan semoga firman Tuhan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa menjadi berkat bagi kita masing-masing. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, dan terima kasih juga karena Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu kepada kita sekalian, sehingga kita dapat fokus dan dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu ini. Dan ya Tuhan, saya berdoa agar firman Tuhan-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kami, dan agar kami bisa mengamalkannya dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu saat ini sampai selama-lamanya. Amin.